Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Value Elektronik 80. Pada kesempatan pagi ini saya mau berbagi tentang seputar perbaikan televisi. Untuk sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa ya teman-teman dukung kami dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan hari ini saya kedatangan servisan televisi Koka 40 in TV Android dengan permasalahan televisi ini kalau dicolok ke AC PLN jeglek atau anjlok ya, istilahnya bahasa teknik. Nah, kesempatan ini saya mau berbagi bagaimana cara memodif menggunakan power supply modul gacun, karena kan saya tidak punya spare part ini IC PWM maupun fadnya ini saya ukur mengalami short ya. Nah, saya ganti fad berulang-ulang, terjadi jebol lagi gabungan karena IC PWM atau IC drivernya tidak mengeluarkan denyut sehingga menyebabkan fad jebol. Pada kesempatan ini saya mau cara bagaimana modif menggunakan modul gacun universal ya. Ini sebenarnya ada 3 nih macam-macam ini dengan ukuran bisa sampai 25 in sampai 46 in. Ini yang ini ya, terus ini juga bisa besar, dan yang ini menggunakan STR ini 5 kabel juga. Ini ukurannya lebih kecil, maksimal 28 in saja. Pada kesempatan tutorial ini saya mau bawakan tutorialnya yang ini aja ya, karena kebetulan televisi ini besar sehingga membutuhkan ampere yang besar, sehingga saya menggunakan yang modul besar nih 25 in sampai 46 in. Langsung saja untuk menyingkat waktu. Pertama-tama yang perlu kita lakukan sebelum melakukan modif, cek terlebih dahulu ya, ini bagian sekundernya, terutama keluaran ini pada televisi ini dengan keluaran sekunder 2 buah biji. Ini 12 volt sama 28 volt. Yang 28 volt tertulis ini untuk inverter, yang 12 untuk supply mainboard. Ini terlebih dahulu ukur lebih dahulu ya, dioda keluarnya apa, ada yang short atau tidak, karena kalau ini ada yang short, kalau dimodif pasti akan tidak bisa normal dan bahkan bisa merusak modul ini ya. Ini sudah saya cek, tidak ada yang trouble ya, bagian sekundernya normal. Terus jangan lupa ini bagian primer, ini IC driver harus dilepas lebih dahulu agar tidak mengganggu. Terus fad juga dilepas pelan. Ini autocouplernya tidak usah dilepas, tidak apa-apa. Ini modul yang bawaan ini sudah ada autocouplernya. Pertama-tama kita harus mengetahui lebih dahulu ini fungsi kabel ini menggunakan 5 kabel biru. Ini fungsinya sebagai ground sekunder atau ground dingin, yang hitam ini sebagai ground hot atau ground primer, ini bernyetrum ya. Terus yang merah ini drain atau kolektor. Terus yang abu-abu sebagai supply primer, ini 12 volt sampai 15 volt untuk menyuplai IC ini PWM atau driver pada modul ini, yang dapat nanti pada primernya ada keluaran trafonya ya. Terus yang kuning sebagai umpan balik untuk menyuplai ini autocoupler dan IC TL431 nya ini. Langsung saja untuk meningkat waktu, langsung saja saya pasang ya modul ini ya. Pertama-tama saya solder lebih dahulu kabel merah. Ini saya zoom ya agar lebih jelas. Ini kabel merah solder lebih dahulu ini pada fat kolektor nih.
Nah, terus kabel hitam ini dapat ground hot atau ground primer ya. Ini dapat emitornya atau bagian short ya. Ini ada R nih. Terus ini kabel abu-abu ini ya, dapat tegangan VCC yang dapat dari primer ini sebesar 12 volt sampai 15 volt ya. Ini ada indikasinya atau ciri-cirinya, ada dioda ini, ada dioda ini, ada dioda yang keluaran dari trafo bagian primer. Terus dapat elko ya, ini saya solderkan langsung saja di sini bagian kabel abu-abu sebagai supply IC PWM ini untuk startup atau istilahnya starting. Terus kabel, maaf kameranya agak ngeblur nih, kabel biru ini ground primer, maaf ground sekunder ya, ini ground dingin. Ini solder pada sini aja groundnya ya, jangan sampai kebalik groundnya, nanti tidak bisa bekerja, akan bisa terkena kejutan listrik nanti. Ini terus kabel kuning dapat sekunder, ini bertujuan untuk memberi tegangan feedback, tegangan bias pada autocoupler dan ini IC TL431 untuk mengatur keluaran sekunder nantinya. Pada modul ini tidak terdapat trim pot untuk mengejus tegangan yang dibutuhkan sesuai pada power supply ini ya. Di sini terdapat 4R ini. 4R ini fungsi untuk mengatur tegangan yang dibutuhkan pada keluaran trafo ini ya, sebenarnya ya. Ini terdapat 4R. Itu 2K4, 2K4, 1K2, 86K dan 38 kilo. Kebetulan ini tadi R bawaan yang aslinya, yang ini ada pilihan R yang jumper ini dari 86 kilo saya geser ke 38 kilo untuk antisipasi daripada nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, ada naikkan voltase. Saya posisikan posisi terendah lebih dahulu ini. Dan ini yang jumper atas ini masih aslinya juga dapat R2K4 ya. Ini tujuan kabel kuning untuk memberi tegangan bias pada IC TL431 dan autocoupler. Saja ya, kita solderkan bagian sekunder ini kabel kuning, dapat keluaran dioda ini. Ini keluarannya ada 12 volt dan 28. Ini kebetulan ya, dapat elko keluaran dari dioda ini besar 12 volt ini dengan feedback atau dengan bias atau coupler dan autocoupler. Nah, ini kalau sesuai skema dari bawaan pabrikan ini belum bisa bekerja. Nah, ini kan ada skemanya ya, bawaan dari gajon ini pabrikannya. Ini belum bisa bekerja cara dipasang kayak gini ya, dan sudah sesuai instruksi yang ada pada skemanya, karena sistem kerja SEMATIC ini tidak menggunakan R startup pada keluaran primer 12 voltnya. Itu untuk dapat memfungsikan modul ini harus dibantu R startup atau R starting ya, yang berguna untuk men-startup IC drivernya ini. Karena kalau tanpa bantuan startup modul ini tidak bekerja. Kebetulan saya menggunakan R starting atau R startup 150 kilo 2 saya pasang secara seri ya. Cara pasangnya gini teman-teman, ikuti terus ya. Pertama, ini kabel tadi yang saya solderkan abu-abu sebagai sumber tegangan IC PWM atau IC driver.
lebih dahulu pas ini ya solder dioda ya. Ini ujung sini dapat positif 300 volt. Ini posisinya saat pada trafo ini ya, ujung sendiri ini ya, ujung ini. Terus yang ujungnya satu lagi paralel sama nih keluaran dari primer 12 volt. Coba ya, saya solderkan lebih dahulu ini. Terus solder kembali kabel abu-abu ya yang masuk ke modul tadi ya. Ini berfungsi sebagai starting nih R ini, dan supply IC PWM nih. Ini setelah dirasa sudah terpasang semua, koreksi kembali ya sebelum dicoba. Ini saya koreksi kembali, kabel merah dapat kolektor hitam ini ya, hitam dapat ground bagian primer, ground hot, biru ground sekunder. Terus bagian label abu-abu ini R supply dari primer 12 volt, dan paralel R starting tadi 150 kilo seri 2 300 kilo, dan yang kuning R feedback R bias untuk auto copper dan IC TL431 yang dapat dari keluaran sekunder 12 volt. Langsung aja ya, kita sudah rakit, sudah koreksi, sudah terpasang dengan benar dan tidak ada yang salah dikoreksi. Kita beri pengaman dulu sebelum nanti kita rapikan ya teman-teman, agar tidak terjadi konsleting. Teman-teman, ini modul mesin sudah saya pasang pada televisi, tinggal kita coba ya. Ini udah kasih antena sekalian, nanti kita coba pada gambarnya sekalian. Nanti kalau sudah bisa, modul ini dirapikan, dikasih heatsink atau pendingin agar lebih awet ya. Langsung saja kita amati pada tampilan layarnya ya. Ini coba kita lebih dahulu colok ini kabel AC ke PLN. Ini lampu indikator udah nyala merah, ini posisi standby. Coba kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lihatkan tampilan pada posisi layar, tulisan Koka ya, logo Koka. Tinggal tunggu beberapa waktu. Ini TV masih booting karena TV sudah Android, sehingga butuh waktu beberapa saat, agak lama. Tuh, tulisan Android, TV sudah bisa menyala teman-teman. Coba kita tinggal tunggu beberapa waktu ya untuk melihat hasilnya, apakah gambarnya bisa keluar setelah dilakukan penggantian modul power supply universal ini. Tunggu dulu ya. Tuh, nanti tulisan Indosiar udah normal ya teman-teman. Ini TV saya balik. Mudah-mudahan tutorial ini sedikit bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman teknisi, terutama bagi pemula. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa ya teman-teman, beri dukungan channel Fendi Elektronik dengan cara tekan tombol subscribe dan lonceng agar dapat membantu perkembangan channel kami. Terima kasih. Salam dari Semarang.